Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ke-6 mata kuliah Administrasi Ekspor Impor, materi yang akan kita pelajari adalah metode-metode pembayaran dalam transaksi ekspor dan impor, atau methods of payment. Pentingnya metode pembayaran dengan adanya perdagangan global atau perdagangan antar negara yang semakin meningkat, maka metode pembayaran yang efisien dan efektif itu sangat penting diatur dan digunakan untuk memperlancar transaksi ekspor dan impor. Kemudian apabila pemilihan metode pembayaran yang efisien dan efektif ini tidak dilakukan dengan benar, maka bisa mengakibatkan permasalahan dalam pembayaran yang akan berakibat pada kelancaran transaksi ekspor maupun impor, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sehingga metode pembayaran yang ideal itu harus bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan agar transaksi ekspor dan impor berjalan dengan lancar. Jenis-jenis metode pembayaran ada secara umum ada 6 jenis. Yang pertama adalah consignment sales, atau dalam bahasa Indonesia metode dengan konsinyasi atau titipan. Yang kedua adalah dengan open account. Yang ketiga documentary collection. Keempat documentary letter of credit. Kelima cash in advance dan other letter of credit. Kita lihat metode yang pertama, yaitu consignment sales atau metode konsinyasi. Consignment sales itu metode yang menggunakan pembayaran dengan sistem ditangguhkan. Jadi eksportir mengirimkan produk kepada importir. Nanti barang itu setelah sampai di importir akan dijual oleh importir terlebih dahulu, dan setelah barang itu laku, maka barulah importir membayar kepada eksportir. Di sini bisa dikatakan bahwa barang dititip terlebih dahulu oleh eksportir kepada importir, kemudian importir akan berusaha untuk menjualnya. Setelah laku, baru importir melakukan pembayaran kepada eksportir. Selama barang tersebut belum laku dijual, maka eksportir masih memiliki hak atas barang tersebut. Nanti setelah laku dijual baru dibayar oleh importir. Resiko yang terjadi akibat adanya consignment sales ini atau konsinyasi, yaitu pertama, ada keterlambatan pembayaran atau delays in payment jika importir terlambat
menjual barang atau barang terlambat laku, ya. Sehingga selama barang itu belum laku, maka eksportir belum dibayar, ya. Sehingga tidak ada kepastian kapan akan dibayar oleh importir. Yang kedua, risiko of non-payment, yaitu risiko akibat tidak dibayar, ya. Biasanya kalau ada barang-barang yang betul-betul tidak bisa terjual, maka importir tidak akan melakukan pembayaran kepada eksportir, dan ini merupakan kerugian bagi eksportir. Yang ketiga adalah biaya pengembalian barang atau cost of returning merchandise. Ini jika ada barang-barang yang tidak laku atau rusak, maka importir masih bisa mengembalikan kepada eksportir. Dengan demikian ini merupakan biaya kerugian bagi eksportir. Yang keempat adalah limited sales effort by importers, yaitu usaha untuk menjual yang terbatas dari importir karena tidak ada risiko kerugian sama sekali bagi importir, ya, sehingga importir usahanya kurang kuat, ya, karena dia tidak keluar modal sedikit pun untuk melakukan penjualan atau membeli barang untuk dijual. Dengan adanya banyak risiko ini, tentu pihak eksportir akan memilih metode consignment sales ini untuk case-case tertentu. Biasanya untuk produk-produk yang masih baru, ya, yang belum dikenal di luar negeri, atau ingin melakukan pengenalan pasar di luar negeri. Metode yang kedua yaitu open account, yaitu metode pembayaran yang dilakukan oleh importir selama atau setelah jangka waktu yang disepakati bersama, ya. Dan biasanya setelah barang diterima oleh importir, ya. Kadang-kadang bisa saja setelah barang diterima importir meminta jangka waktu 1 bulan atau 3 bulan baru melakukan pembayaran kepada eksportir. Hal ini bisa terjadi apabila importir memerlukan waktu untuk melakukan penjualan terhadap barang-barang tersebut, sehingga modal yang dikeluarkan oleh importir tidak terlalu besar, ya. Dengan metode open account ini lebih baik daripada konsinyasi karena sudah ada kepastian pembayaran, sehingga risiko-risikonya menjadi berkurang. Meskipun metode pembayaran open account ini masih juga digunakan untuk menguji pasar produk yang baru atau mencoba pasar yang baru di negara yang berbeda. Namun sudah ada pembagian risiko antara importir dan eksportir terhadap transaksi ekspor dan impor ini. Metode pembayaran yang ketiga adalah documentary collection, yaitu metode pembayaran yang dilakukan oleh importir, ya, hanya dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa barang sudah dikirimkan, ya. Jenis pembayaran dengan dokumen ini itu terdiri dari dua, yaitu
dokumen against payment dan dokumen against acceptance. Dokumen against payment itu merupakan metode pembayaran yang digunakan atau eksportir berhak meminta pembayaran dengan menunjukkan dokumen-dokumen pengiriman barang yang sudah dilakukan. Maka jika dokumen-dokumen ini dikirimkan kepada importir melalui ekspedisi udara, maka setelah menerima dokumen, maka importir bisa meneliti dokumen yang diterimanya apakah sesuai dengan barang yang dia minta. Maka setelah sesuai, importir dapat atau harus melakukan pembayaran kepada eksportir meskipun barang belum diterima. Sedangkan dokumen against acceptance yaitu penerimaan dokumen ya tidak langsung diikuti dengan pembayaran, tetapi akan dilakukan pembayaran setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara importir dan eksportir. Bisa kesepakatannya adalah 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan ya, tergantung dari kesepakatan. Jadi yang diberikan oleh importir hanya akseptasi atau acceptance ya, kesediaan untuk membayar atau kesanggupan untuk membayar pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi pada saat jauh tempo, maka importir akan melakukan pembayaran. Yang keempat adalah documentary letter of credit, yang merupakan dokumen di mana ada peranan perbankan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir atas nama importir di luar negeri. Jadi dokumen tidak perlu dikirim kepada importir, tetapi dikirim melalui bank kepada bank, kemudian bank memeriksa dokumen tersebut. Setelah sesuai, maka bank bisa melakukan pembayaran kepada eksportir. Untuk selanjutnya, bank akan mengirimkan dokumen tersebut serta menagih pembayaran kepada importir di luar negeri melalui bank importir di luar negeri. Yang berikutnya adalah cash in advance. Ya. Untuk skema dokumentari, sebelum kita masuk di skema di cash advance, maka kita bisa ilustrasikan untuk skema documentary collection seperti tampak pada skema berikut ini. Di sini ada 4 pihak, ada seller, ada buyer atau importir dan eksportir. Kemudian ada bank importir atau bank eksportir. Step pertama adalah persetujuan term of sale and payment, atau biasa kita namakan sales contract ya. Dan berdasarkan sales contract itu penjual atau eksportir mengapalkan barang atau mengirimkan barang dan mempersiapkan dokumen. Langkah kedua, setelah barang dikirimkan, maka dokumen-dokumen pengiriman tadi akan diserahkan oleh pihak eksportir atau seller kepada bank ya. Kemudian oleh bank mengirimkan dokumen tersebut kepada collecting bank yang merupakan banknya importir ya. Lalu bank importir mengirimkan dokumen-dokumen tadi kepada importir. Setelah itu importir akan memeriksa dokumen apakah sesuai dengan kesepakatan dalam sales kontrak. Jika sesuai, maka importir akan membayar kepada banknya atau memberikan akseptasi jika ada jangka waktu pembayaran.
Kemudian setelah bank menerima pembayaran atau menerima akseptasi dari importir, maka bank akan mengirimkan uang tersebut atau mengirimkan akseptasi tersebut kepada banknya eksportir, ya. Lalu bank eksportir tersebut akan membayar kepada eksportir, ya, atau memberikan akseptasi tersebut kepada eksportir. Sedangkan untuk skema LC atau Documentary Letter of Credit, prosesnya hampir mirip, ya. Diawali dengan sales kontrak, kemudian importir atau buyer, misalnya importir tersebut di Kanada, itu mengajukan permohonan LC kepada issuing bank. Lalu issuing bank akan membukakan LC dan meneruskan LC tersebut kepada advising bank yang merupakan banknya eksportir di Amerika. Kemudian LC tersebut akan diserahkan kepada eksportir. Berdasarkan LC yang diterimanya, maka eksportir akan mencocokkan apakah LC tersebut sudah sesuai dengan sales kontrak yang disepakati di awal. Setelah sesuai, maka eksportir akan mengirimkan barang melalui perusahaan pengangkutan ke negara importir atau ke Kanada. Lalu dokumen-dokumen pengiriman barang akan diserahkan oleh eksportir kepada bank, ya. Kemudian bank setelah memeriksa dokumen-dokumen pengiriman barang dan mencocokkan dengan LC, maka bank dapat melakukan pembayaran kepada eksportir. Langkah ketujuh, advising bank atau confirming bank di Amerika akan mengirimkan dokumen-dokumen tadi kepada issuing bank. Lalu issuing bank akan memeriksa barang tersebut, ya, dokumen tersebut apakah sesuai dengan LC yang sudah dibukanya. Jika sesuai, maka issuing bank akan melakukan pembayaran kepada advising atau confirming bank. Kemudian issuing bank akan menyerahkan dokumen-dokumen tadi kepada importir di Kanada untuk pengambilan barang di pelabuhan. Jadi, setelah itu baru importir melakukan pembayaran kepada issuing bank. Jadi berbeda dengan documentary collection tadi, ya, skema documentary collection terlihat bahwa bank itu baru melakukan pembayaran apabila buyer sudah membayar kepada bank. Jadi bank hanya sebagai perantara murni dalam transaksi ini. Sedangkan pada LC, maka bank melakukan pembayaran terlebih dahulu atau menanggulangi pembayaran terlebih dahulu kepada eksportir meskipun importir belum melakukan pembayaran. Disinilah fungsi LC di bank, yaitu memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir, ya. Selain memberikan jaminan kepada importir bahwa barang pasti terkirim. Kemudian untuk cash advance, metode cash advance itu merupakan metode pembayaran yang dilakukan di muka atau importir melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum eksportir mengirimkan barang. Tujuan pembayaran terlebih dahulu itu dimaksudkan agar eksportir memiliki dana atau modal untuk menyiapkan barang-barang yang akan diekspor, ya.
sehingga eksportir atau penjual tidak memerlukan modal yang besar untuk menyiapkan barang ya. Namun metode seperti ini jarang dilakukan apabila antara eksportir dan importir tidak saling kenal. Yang banyak menggunakan metode cash in advance ini adalah antara perusahaan induk di luar negeri dengan anak perusahaannya di dalam negeri yang boleh dikatakan memiliki manajemen yang sama, sehingga risikonya menjadi kecil. Metode yang terakhir adalah bentuk-bentuk LC yang lain ya. Ini ada 12 bentuk LC. Ada irrevocable LC ya, atau LC yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Ada revocable LC, adalah LC yang bisa dibatalkan secara sepihak. Ada confirm LC atau LC yang perlu dikonfirm oleh lembaga lain. Ada transferable LC atau LC yang bisa dipindah tangankan, dan 5 ada back to back LC, adalah LC yang diterbitkan atas dasar LC yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada revolving LC atau LC yang bisa digunakan berulang-ulang. Lalu ada red clause LC, yaitu LC yang di dalamnya terdapat klausula atau kalimat yang berwarna merah ya, untuk menandakan adanya kalimat-kalimat penting yang harus diikuti. Kemudian green clause LC itu sama dengan yang red clause, hanya warnanya hijau. Kemudian ada deferred payment LC ya, ada standby LC, ada straight LC, dan negotiable LC. Keseluruh jenis LC ini akan kita jelaskan secara detail pada pertemuan khusus mengenai LC. Jadi inilah keenam metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi ekspor impor. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.